Halo semuanya, kembali lagi bersama saya si Juna Recap. Hari ini saya akan menjelaskan film yang berjudul I Am Mortal. Premis film ini diatur jauh di masa depan karena penggunaan bahan alami yang berlebihan dan tidak etis sumber daya. Dunia menghadapi pandemi baru setiap tahun yang membunuh miliaran orang. Manusia mulai melihat kehidupan sebagai sebuah kutukan karena mereka dapat menangkap virus mematikan dan mati kapan saja. Kemudian suatu hari, di tengah semua bencana, seorang ilmuwan bernama Pilot datang sebagai penyelamat untuk manusia. Dia membuat penemuan genetik yang dapat mengubah manusia menjadi abadi, memberi orang harapan untuk hidup selamanya dalam kekosongan dongeng dari ketakutan akan kematian. Dalam waktu yang singkat, dia menemukan kegunaan praktis penemuan dan sisa umat manusia telah berubah menjadi makhluk yang abadi. Adegan berubah 200 tahun di masa depan. Sistem keabadian telah berubah sekarang. Hanya sekelompok orang terpilih yang tinggal di dalam kota berkubah yang mendapat kesempatan untuk melalui proses yang disebut pembekuan yang membuat mereka menjadi abadi. Pilot menjalankan seluruh kota dan memiliki ratusan karyawan yang bekerja untuknya menjaga ketertiban. Orang-orang di usia muda dibawa ke Kubah dan dievaluasi oleh pilot sendiri. Dia menunjukkan momen dalam hidup mereka ketika mereka pada puncaknya, yaitu saat mereka membeku. Kemudian, kita diperkenalkan dengan protagonis kita yang bernama Logos. Dia dipindahkan ke kota bersama banyak orang yang bersemangat dengan transformasi mereka. Berbeda dengan mereka, Logos memiliki banyak pertanyaan di hatinya. Dia meragukan bahwa keabadian adalah anugerah yang dibutuhkan oleh manusia, karena baginya, kematianlah yang mengikat kehidupan bersama. Tanpa kematian, tidak ada kehidupan. Terlepas dari kekhawatiran seperti itu di benaknya, Logos masuk ke kota, berharap dia bisa menemukan sebuah jawaban. Pada hari kedua di kota, dia didekati oleh seorang wanita bernama Suker. Dia telah merasakan bahwa dia telah mempertanyakan keabadian di sini untuk mengundangnya ke grup, salah satu yang terbuat dari lebih banyak orang seperti dia. Dia memberinya sebuah kotak yang seharusnya membawanya ke kelompok tersebut tanpa dilacak. Pilot dan tangan kanannya bernama Armaros sedang menonton rekaman pengawas. Seketika, mereka melihat kotak itu dan merasa curiga. Pilot meminta Armaros untuk mencari tahu apa isi dalam kotak tersebut. Di tempat lain, seorang pemandu wisata bernama Akae memberitahu sekelompok warga baru tentang proses pembekuan. Salah satu warga baru bertanya tentang seseorang yang pernah bekerja sama dengan pilot. Akae mengungkapkan bahwa pernah ada seorang pria yang cerdas dan sepintar pilot. Mereka adalah mitra, sampai pria itu memprotes. Sistem keabadian dan ingatannya terhapus bersih sebagai hasilnya. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Tetapi rumor mengatakan bahwa dia telah menemukan program untuk mengakhiri seluruh sistem keabadian ini sebelum menghilang. Akae kemudian didekati oleh Armaros yang membawanya untuk bertemu pilot secara virtual. Pria itu ingin Akae memata-matai Logos dan mencari tahu apa yang dia lakukan. Sejak dia adalah pemandu yang ingin dipromosikan menjadi wali, ini adalah cara sempurna untuk menguji kemampuannya. Dalam adegan berikut, Akae menangkap Logos dan Suker bersama-sama dan menguping percakapan mereka. Tapi Suker yang pintar sudah tahu bahwa mereka sedang diawasi. Dia berbicara dengan Logos dalam lingkaran dan berbelit-belit dan mengatakan dia datang ke gereja nanti. Tapi untuk Akae, kedengarannya seperti percakapan ramah biasa antar teman. Kemudian, pilot diberitahu, tapi dia menolak untuk melepaskan masalah ini. Dia bertanya lagi dan meminta Akae untuk terus memata-matai Logos dan membuat laporan tentang semua aktivitasnya. Untuk melakukannya, Akae harus dekat dengan Logos, maka dia mendekatinya saat dia menemukannya sendirian. Dia mengomentari buku yang dia baca dan segera memulai percakapan tentang keabadian. Logos bertanya kepadanya, apakah dia percaya pada hal-hal yang dia katakan kepada murid-muridnya sebagai panduan mereka. Itu membuat Akae berpikir dan dia tidak bisa menjawab. Hari berikutnya, dia menunjuk satu set kembar saudara perempuan untuk memata-matai Logos saat dia tidak ada. Si kembar ini juga berharap untuk dipromosikan, sehingga mereka menerima pekerjaan dalam sekejap. Pada saat yang sama, Logos pergi ke gereja dan bertemu Suker. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia diizinkan masuk. Seorang pria bernama Masim menyambutnya dan memperkenalkannya kepada seorang programmer dan ilmuwan yang bernama Medorin. Semua orang di grup itu seperti Logos. Mereka mempertanyakan sistem amoralitas dan tidak puas dengan metode pilot. Kemudian terungkap bahwa orang-orang itu adalah orang yang diberi dosis obat bernama pemeliharaan setiap hari untuk mempersiapkan diri untuk proses pembekuan.
Kelompok tersebut telah menemukan bahwa obat itu membuat mereka tunduk, menekan emosi dan naluri manusia. Mereka tidak bisa mencintai atau membenci yang membuat mereka tidak mampu memprotes apa yang tidak mereka sukai. Hampir seolah-olah mereka dibiarkan untuk menjadi budak oleh pilot. Setiap orang yang menggunakan obat ini sama, tetapi untuk beberapa alasan, Logos tampaknya kebal terhadapnya. Itulah sebabnya ia memiliki pemikiran di luar manfaat keabadian. Ilmuwan Medorin telah menemukan buku harian yang dibuat oleh mantan mitra pilot dan sedang direplikasi. Virus yang akan membalikan keabadian. Tujuan utama grup ini adalah membuat orang yang menyadari bahwa mereka dapat merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Dalam adegan berikut, pilot bersama putrinya yang bernama Amanda. Dia bertanya tentang mantan pasangannya dan mengungkapkan bahwa namanya adalah Helios. Amanda adalah gadis yang penasaran. Dia memiliki banyak pertanyaan tentang sistem yang dijalankan oleh ayahnya. Normalnya warga tidak akan diizinkan untuk bertanya. Di satu sisi, dia seperti Logos dan yang lainnya, dan pilot sudah mulai menyadarinya juga. Di pagi hari, Logos bangun karena mimpi buruk. Dia telah mengalami mimpi berulang, di mana dia berada di padang pasir, mengenakan baju hazmat. Mimpi itu selalu berakhir dengan dia berjuang untuk bernapas, dan dia pun pingsan. Akai bersikeras tentang promosi dan bersedia melakukan apa saja untuk menyelesaikan tugas pilot yang telah diberinya. Hari itu, dia mendekati Logos lagi dengan menyamar sebagai seseorang yang ingin menjadi temannya. Namun, di tengah percakapan, dia bertanya apakah dia mengambil obat pemeliharaan yang mempersiapkannya untuk proses pembekuan. Logos tercengang oleh pertanyaan itu, tapi dia berbohong dan mengatakan iya. Setelah beberapa waktu, dia bersama kelompok itu berencana untuk mengganggu aliran obat pemeliharaan pilot dengan mengubah kode yang dapat dilakukan dari gedung ibu kota. Ini pasti akan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana rasanya merasakan emosi manusia. Tetapi untuk mengode ulang, mereka membutuhkan akses ke terowongan bawah tanah gedung Capitol. Logos ingat bahwa Akai bekerja di ibu kota dan kartunya dapat digunakan untuk mendapat akses ke area yang sebaliknya tidak terbuka untuk umum. Dia pergi menemuinya dan bertanya padanya jika dia meminum obat perawatannya. Sebelum dia menjawab, si kembar menyela mereka. Kami melihat Armaros bertanya pada Akai apa yang dibicarakan Logos, tetapi dia berbohong kepadanya dan mengklaim bahwa dia hanya datang untuk menyapa. Pertanyaan Logos tetap ada di pikirannya selama sisa hari itu. Karenanya dia akhirnya pergi menemuinya. Dia mempercayainya dan membawanya ke tempat lain, mengungkapkan setiap langkah dari rencana dan tujuan mereka kepada seseorang yang telah dikirim untuk memata-matai mereka. Akai terkejut, tapi dia menenangkan diri. Bahkan setelah mengetahui bagaimana pilot itu mengendalikan mereka, dia tidak memahami parahnya situasi. Dia tetap tenang. Bagi seseorang yang telah diberitahu tentang kelompok pemberontak yang ingin mengakhiri kekuasaan bosnya, Armaros meminta Akai untuk kembali ke grup dan setuju untuk membantu. Meskipun dia takut untuk ditangkap, dia mempercayai Armaros untuk mengeluarkannya jika situasi tidak terkendali. Sementara itu, kita melihat pilot berbicara dengan Amanda lagi. Dia bertanya tentang bagaimana rasanya saat dia kehilangan ibunya. Pilot muak dengan dia menanyakan pertanyaan yang sama, tapi dia menjawab bahwa itu menghancurkan dirinya. Dia juga mengungkapkan bahwa suatu saat Amanda hampir mati dan dia pikir hidupnya berakhir dengan miliknya. Inilah alasan dia dan Helios bekerja keras untuk menciptakan metode pengkodean genetik. Namun pilot mengklaim Helios cemburu bahwa dia mendapatkan semua pujian yang menyebabkan keretakan dalam persahabatan mereka. Setelah mendengar semuanya, dia harus mengatakan, Amanda berkomentar bahwa bagian terakhir berubah setiap kali dia menceritakan kisahnya. Kemudian, kita melihat Akai datang ke kelompok pemberontak, menawarkan bantuan. Mereka menciptakan sebuah rencana dan menetapkan tugas khusus untuk semua orang sebelum akhirnya melaksanakannya. Tetapi ketika mereka menyelinap ke dalam gedung dan hendak memasuki terowongan, alarm berbunyi. Sebenarnya ini adalah rencana Akai dan Armaros untuk memisahkan Logos dari yang lain, lalu menangkapnya. Hal itu berhasil, dan akhirnya dia ditangkap dan dibawa ke ruang medis. Para dokter melakukan penghapusan memori pada dirinya, menyebabkan dia melupakan segala-galanya. Akai merasa tidak enak karena apa yang dilakukan terhadap Logos. Setelah mengetahui bahwa ingatannya dihapus, dia memprotes bahwa dia ingin bertemu dengannya. Tetapi pilot memperingatkannya untuk melakukan hal-hal yang dia minta. Terlebih lagi, kehadirannya mungkin memicu beberapa kenangan dalam dirinya. Akai tertekan selama beberapa jam sebelum si kembar memberitahunya bahwa mereka melihat Logos sebelumnya. Akai berlari untuk menemuinya, tapi dia gagal mengenalinya. Dia juga telah diberi dosis yang lebih berat dari obat perawatan yang telah mengubahnya menjadi abadi. Dia tidak merasa setiap rasa sakit atau kebahagiaan. Di kepala Akai,
dia adalah seorang mayat hidup, bukannya makhluk abadi. Kemudian terungkap bahwa Akai juga tidak meminum obat perawatannya sejak hari dia diberitahu tentang niat sebenarnya pilot. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dan berlari untuk bertemu dengan anggota kelompok lainnya. Akai menangis, meminta maaf, dan memohon pengampunan. Tetapi kelompok itu tidak mempercayainya lagi. Dia kemudian memberitahu mereka tentang Logos dan bagaimana dia telah diubah menjadi robot tanpa ingatan. Setelah berulang kali berjanji bahwa dia telah menyadari kebenaran, kelompok menghitung dia sebagai rekan satu tim mereka lagi. Di adegan berikutnya, mereka menculik Logos dari fasilitas tempat dia ditahan. Mereka mulai memulihkannya sementara pilot mengetahui tentang hilangnya. Dia juga menemukan bahwa Akai terlibat dan menyalahkan Armaros karena tidak cukup berhati-hati dengan orang-orang yang dia pekerjakan di tempat lain. Setelah berbicara dengan Akai selama beberapa jam, Logos akhirnya mulai melihat masa lalu. Meskipun dia masih memiliki banyak hal untuk diingat, dia mengetahui tujuan grup dan bahagia untuk bergabung kembali dengan mereka. Dalam adegan berikut, grup berencana untuk melanjutkan rencana mereka untuk meretas dan memprogram ulang sistem pemeliharaan karena Akai bukan anggota DPR lagi. Dia meminta bantuan dari si kembar ini bekerja dan mereka mendapatkan akses ke fasilitas bawah tanah. Mereka akhirnya berhasil mengubah dan mengesampingkan program sementara mereka melakukannya. Grup ini cukup beruntung dan menemukan diffusers yang dapat digunakan untuk mengubah orang dari abadi menjadi makhluk yang tidak abadi. Kemudian kita melihat seluruh kelompok melarikan diri di kota. Mereka berteduh di sela-sela pegunungan dengan membangun tenda. Tiba-tiba Logos memiliki pencerahan dan menggunakan diffuser pada dirinya sendiri. Diffuser ini digunakan untuk mengubah diri orang yang abadi menjadi tidak abadi. Putus asa untuk merasakan emosi, dia pingsan tepat setelah itu membuat semua orang takut. Dokter kelompok membantu dia dan dia kembali ke kesadaran dalam beberapa jam. Akai yang takut padanya akhirnya mengakui bahwa dia sudah mulai menyukainya. Logos juga mengatakan padanya bahwa dia merasakan hal yang sama. Dalam adegan berikut, grup mengetahui bahwa pilot meluncurkan program baru hari ini yang akan memperkuat cengkeramannya pada manusia. Dia ingin menyampaikan pesan langsung kepada orang-orangnya, tetapi sistem diretas oleh grup. Alih-alih pilot, Logos muncul di layar dan memberitahu orang-orang segala sesuatu tentang cara pilot yang tidak etis dalam mengendalikan semua orang. Dia meminta mereka untuk berpikir bebas setidaknya sekali saja dan berjanji bahwa semuanya akan menjadi sangat jelas bagi mereka setelah itu. Orang-orang gusar mendengar panjangnya pidato. Armaros memberitahu pilot bahwa mereka harus menghentikan grup ini sesegera mungkin, tetapi pilot itu tidak peduli. Dengan asumsi bahwa sistemnya tidak akan pernah bisa dihancurkan dan masyarakat umum tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Akai muncul dalam pandangan mereka dengan diffuser. Dia menggunakan diffuser itu dan mengubah dirinya menjadi manusia yang tidak abadi. Lalu datanglah Amanda. Dia mengungkapkan bahwa sebelum dia meninggal, Helios menyimpan data di otaknya, emosinya, pikirannya, dan ideologinya, dan sebagainya dalam hard drive yang telah diunduh ke otaknya. Dengan kata lain, dia adalah Helios. Di adegan terakhir, Akai menceritakan bahwa Amanda adalah kunci untuk kembali, bahwa manusia bisa ke dalam bentuk alaminya. Ia berharap grup tersebut segera dihubungi olehnya. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton Jurnal Recap. Subscribe dan pencet lonceng untuk lebih banyak video seperti ini.